I can sense you, son of Poseidon. I used to date your daddy. Halo semuanya, darla-darlaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Satrio Homsin dan tentunya ini adalah Sachi TV. Di channel ini biasanya saya akan membahas segala sesuatu yang sedang viral, fenomena yang terjadi di jagat maya sana, dan juga sesekali aku akan membahas kasus-kasus kriminal walaupun sekarang sedang jarang, dan juga sesekali juga aku akan membahas cerita-cerita misteri. Tapi di konten kali ini aku akan membahas mitologi. Namun sebelum lupa, aku akan kembali menyapa siapa-siapa yang sudah menuliskan komentar cinta kalian di kolom komentar, yaitu Eliza, ada Aira yang di Batam, kemudian Eliza itu ada di Banyuwangi, ada Maulidan di Lampung kalau nggak salah, kemudian juga ada Sinta. Sinta ini adalah pendatang baru, juga Ariho kemarin dari Cilengsi juga menuliskan di kolom komentar. Aku ucapkan terima kasih banyak, dan buat kalian yang baru saja bergabung karena baru mungkin menemukan channel ini, perkenalkan nama saya adalah Satrio Homsin, dan di konten kali ini aku akan nyinyirin. Kenapa aku bilang nyinyirin? Ya, walaupun membahas mitologi, tapi aku tidak akan membahas mitologi secara serius, secara kalem. Kalian gak akan menemukan back sound yang etnik, kalian gak akan menemukan pembawaan yang gotik. Pokoknya di sini judulnya mah nyinyir aja. Mau Medusa, mau apa yang mau kita bahas, kita tetap nyinyir. Karena kalau nggak nyinyir sehari, aku rasanya bibirku tuh sariawan semuanya. Kalau nggak nyinyir sehari, gigiku tuh senut-senut sakit gitu loh. Jadi di konten kali ini aku akan nyinyirin yang namanya itu Medusa. Siapa sih Medusa? Mungkin kalian angkatan-angkatan lama, angkatan baru sebenarnya juga udah pada tahu ya, karena film-film Hollywood sekarang banyak juga yang menampilkan tokoh Medusa ini. Sosoknya seperti apa? Jadi buat kalian yang belum tahu, Medusa ini adalah sosok mitologi dari Yunani yang dilambangkan dengan perwujudan perempuan cantik dengan badan setengah ular. Walaupun tampangnya cantik itu cuman perut ke atas, tapi perut ke bawah itu dia itu snack alias ular. Snack ya, ini snacknya ular, bukan snack yang makanan ringan renyah, itu mah enak. Ini mah setengah badannya ular, setengah badannya ke atas, itu perempuan cantik. Mukanya cantik tapi rambutnya ular hidup lagi. Dan dimana siapapun yang dia tatap itu bakal jadi batu. Nah sebenarnya Medusa ini asal muasalnya kayak apa sih Darla? Apakah dia lahir brojol langsung DNA-nya itu menunjukkan bahwa dia itu seekor ular atau setengah manusia setengah ular, atau enggak sebenarnya? Jadi ternyata asal usulnya Medusa ini terlahir sebagai sesosok perempuan yang cantik. Jadi dia lahir bayi dulu sih pastinya ya, bayi, dia cantik, kemudian tumbuh besar dia menjadi seorang gadis yang cantik. Dan selain cantik, Medusa ini juga dikenal sebagai gadis yang baik, dan selain itu juga dia adalah seorang gadis yang sangat menjaga sumpah dan juga kesucian tubuhnya Darla. Jadi karena dia menjaga kesucian tubuhnya secara lahir, tubuhnya itu dan juga batinnya itu dia jaga, akhirnya dia itu ditunjuk oleh seorang dewi Yunani yang bernama Dewi Athena, yaitu dewi kecantikan dan kebijaksanaan, juga dewi strategi perang, untuk menjaga kuil Athena. Nah kenapa begitu? Karena memang untuk menjaga kuil Athena itu diharuskan mereka-mereka yang masih perawan dan harus menjaga keperawanannya atau kesuciannya itu sepanjang hidup mereka. Nih untung nih Dewi Athena sekarang udah kagak ada kuilnya, apalagi di Indonesia ini untung banget. Kalau enggak ya rada kesusahan juga kali ya, kalau dia mah harus cari penjaga yang masih perawan, ya nggak sih? Tapi ya kita di sini mau bahas kembali lagi ke Medusanya aja ya. Jadi sekarang Medusa ini setelah bertahun-tahun dia ditunjuk menjadi penjaga kuil Athena, dan juga dia menjadi satu-satunya abdi yang paling disayangi oleh Dewi Athena sendiri. Suatu saat dia itu penat ya, namanya cewek ada di dalam kuil mulu ya, penat juga lah ya kan. Akhirnya dia keluar dari kuil untuk menghirup udara segar, dia berjalan-jalan di tepi pantai. For your information, emang kuil-kuil dewi atau dewa zaman dulu itu, khususnya itu Dewi Athena, itu memang beradanya itu memang selalu kebanyakan tuh di pinggir laut. Apalagi Dewi Athena ini adalah kekasihnya Dewa Poseidon, yaitu Dewa Samudra, ya kan? Akhirnya makanya kuilnya juga banyak dibangun di pinggir laut. Nah, singkat cerita, si Medusa ini karena penat, dia ingin menghirup udara segar, dia berjalan-jalan di pantai. Jauh di sana, di dasar lautan, sesosok dewa yang tampan dan flamboyan, yaitu Dewa Poseidon, itu terpana dengan kecantikannya. Jadi, namanya laki, walaupun dia berada sejauh apapun, kalau ada cewek cantik, tuh pasti kelihatan aja tuh matanya. Poseidon ada di dasar laut, Medusa ada di pinggir pantai, tapi kelihatan aja tuh mata Poseidon. Karena Poseidon itu belum pernah melihat Medusa sebelumnya dan dia melihat hanya dari dasar lautan, akhirnya timbul hasratnya dia untuk nyamperin ini si Medusa. Dia akhirnya keluarlah itu, jebur dari dasar lautan itu, dari istananya, istana dasar samudra itu, dia menjelma sebagai manusia, sesosok laki-laki yang tinggi tegap, mukanya tampan, perutnya six pack kayak roti sobek, dan mungkin kalau karena keluar dari laut mungkin ada basah
basah ya. Kalian bayangin sendiri lah ya Darla ya, cewek-cewek di sini bayangin lah, ngiler-ngiler deh sono Poseidon sejak ke papa. Dan memang Poseidon ini dikenal sebagai salah satu dewa Yunani yang perwatakannya itu sedikit flamboyan. Tetapi setahu aku nih ya, seingat aku dewa-dewa Yunani itu memang flamboyan semuanya, ganteng-ganteng, badannya bagus, six pack, tapi suka ganti-ganti pacar, suka ganti-ganti istri, sehingga banyak anak di mana-mana gitu kan. Nah, Poseidon singkat kata nyamperin lah itu si Medusa. Dia tanya, "Neng, lo siapa Neng namanya?" Nah, ini si Medusa jawab, "Saya Medusa bang," gitu katanya kan. Nah, abang siapa? Saya namanya Poseidon gitu. Nah, dia nggak tahu tuh Poseidon tuh siapa gitu kan. Nah, akhirnya tiba-tiba Poseidon ini memberanikan diri untuk langsung ngajak kencan si Medusa ini, bahkan langsung ngajak enak-enakan si Medusa ini. Nah, karena dia kaget dan dia terikat oleh janji sucinya dia kepada nyonyahnya, yaitu Dewi Athena, untuk menjaga kesucian sepanjang hidupnya dia nolaklah. Enggak Pak Edon, saya nggak enak nih kalau diajak enak-enak karena saya udah terlanjur janji. Saya harus menjaga kesucian keperawanan saya sampai akhir hayat saya. Akhirnya Poseidon mendengar itu, akhirnya timbul trik. Dia nanya lagi, "Emang kamu janji sama siapa?" "Jadi gini loh Pak Edon, jadi saya ini adalah penjaga kuilnya Dewi Athena. Saya janji sama Dewi sendiri karena di sana itu yang jaga kuil. Memang katanya Bu Athena itu harus seorang perawan suci gitulah ya, haruslah seorang perawan yang memang harus menjaga kehormatannya seumur hidupnya dia." "Oh gitu Neng, ya udah kalau gitu." Si Poseidon ini punya trik nih ceritanya di Darla ya. "Kalau gitu anterinlah aku ke kuilnya nyonya kamu tuh si Dewi Athena itu, di mana kuilnya?" "Mau ngapain Pak Edon?" gitu kan. Akhirnya si Pak Edon ini akhirnya dia bilang, "Aku mau berdoa di sana. Siapa tahu aku mau dapat wangsit atau apa, karena mau pasang togel nih Pak Edon nih." Akhirnya singkat cerita dianterin lah si Poseidon ini oleh si Medusa ini untuk datang ke kuilnya Dewi Athena yang konon katanya tadi mau berdoa. Alih-alih berdoa, yang ada malah tiba-tiba di sana karena kuilnya itu udah ketutup ya kan. Si Medusa ini dipaksa oleh Pak Edon untuk diajak enak-enakan lagi. Nah, karena si Pak Edon ini badannya kuat dan Medusa ini memang bagaimanapun juga adalah seorang perempuan, jadi dia nggak kuasa untuk meronta-ronta menahan gairahnya si Pak Edon ini. Terjadilah peristiwa yang diinginkan Pak Edon dan tidak diinginkan oleh Medusa tentunya di atas lantai kuilnya Dewi Athena. Nah, setelah itu Medusa itu merasa sangat menyesal bahwa kesuciannya sudah direnggut oleh Dewa Poseidon. Akhirnya dia bilang, "Pak Edon, apa yang telah kau lakukan Pak Edon terhadap hidupku? Diriku sekarang sudah ternoda." Nah, Pak Edonnya nggak peduli, dia baliklah ke dasar samudra. Nah kan, itu namanya cowok lah ya kan, udah dapat enaknya pergi aja tuh cowok. Akhirnya melihat perilakunya si Pak Edon seperti itu, Medusa ini datanglah nyamperin nyonyanya, yaitu Dewi Athena, Dewi kebijaksanaan, Dewi kecantikan, dan juga strategi perang. Dia bilang, "Bu Dewi, saya tadi diono-ono sama si Pak Edon." "Pak Edon ngono-ngono kamu?" Nah, ternyata yang tidak diketahui oleh Medusa bahwa si Poseidon ini sama Athena ini ada hubungan. Jadi dengan kata lain, Pak Edon ini memperkosa pelayan istrinya sendiri, Darla. Nah, disitulah akhirnya di mana Medusa ini yang awalnya dia itu nyamperin Bu Athena ini buat mencari keadilan, pembelaan, dan juga supaya nggak disalahin gitu untuk mendapatkan kebijaksanaan Dewi kebijaksanaan ini, dia tidak mendapatkan itu semua, melainkan malah dia dituduh yang nggak. "Dasar lo cewek nggak bener, makanya pakai baju itu jangan yang seksi-seksi. Udah tahu lo tugas lo tuh di sini jagain kuil, bukan godain laki gue." Gitu katanya si Bu Athena ini kan. Akhirnya Bu Athena dengan kemarahan yang besar dan membara-bara dikutuklah si Medusa ini. Dari yang tadinya cantik, moles, sintal, seksi kayak Miss Universe, tiba-tiba dikutuk menjadi perempuan setengah ular dan berambut ular hidup. Dan gak cuman di situ Darla, dia juga dikutuk agar supaya siapapun pria yang ditatap oleh matanya, si Medusa ini akan berubah menjadi batu seketika. Dan gak cuman itu juga, Medusa pun diasingkan ke sebuah pulau yang sangat-sangat terpencil. Dan gak berhenti di situ Darla, ini banyak banget ini Medusa ini udah jatuh ke pelengkang, ketimpa tangga, digebukin manusia gitu. Dia dipakai sebagai dasar sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Medusa itu akan disebut dengan kesatria hebat lah pokoknya gitu. Akhirnya sejak saat itu
pulaunya Medusa, di mana Medusa ini dipenjarakan oleh Dewi Athena ini, dia itu dijadikan buruan oleh para kesatria-kesatria untuk dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Awalnya sih tadinya nggak ada satupun kesatria yang berhasil membunuh dia, karena gimana ngebunuh, giliran mau ngangkat pedang, ditatap, udah jadi batu, tatap, udah jadi batu, tatap, udah jadi batu. Akhirnya satu-satunya cara ya dipenggal kepalanya gitu loh. Mohon maaf ya, ini aku harus begitu-begitu, karena sekarang YouTube agak sensi sama channel ini, dulunya enggak loh. Kemarin aja aku nulis thumbnail, nulis judul sampai bingung sendiri. Judulnya apa, isinya apa, antar dikiranya aku nipu-nipu kalian. Enggak ya Darla ya, sebenarnya kemarin mau masa gambar thumbnail ada tetesan-tetesan merahnya aja, aku langsung dolarku dikuningin. Ya kalau padi dikuningin udah tinggal panen. Nah kalau dolar gue dikuningin ya gue kagak jadi panen lah. Ya jadi maklum ya, kalau ngomongnya tuh rada-rada susah, suka pakai apa sih istilah-istilah yang kalian mungkin ya harus menerka-nerka dulu ya, pokoknya gitulah ya. Akhirnya pada suatu saat ya betul lah, Medusa ini tuh dipenggal oleh seseorang yang bernama Perseus, di mana Perseus ini adalah salah seorang anaknya Poseidon juga, tetapi dari manusia, bukan dari Dewi Athena. Nah oh ya Darla sekalian, saya sampaikan nih ya, kalau kalian melihat gambar si Medusa ini atau kalian melihat tato si Medusa ini di tubuh seseorang wanita, itu aku baru saja mendapatkan artikel yang aku baca bahwa itu juga nggak sembarangan nih Darla ya. Bahwasanya setelah mengetahui kisah yang tadi, ternyata Medusa ini adalah korban pelecehan seksual atas Poseidon. Jadi seringkali sekarang simbol Medusa ini dijadikan simbol perempuan-perempuan korban pelecehan seksual. Yang jadi kalau kalian melihat ada perempuan misalkan di video TikTok, ada juga di video mana-mana, di foto-foto, atau mungkin dia seorang model atau public figure yang mungkin ada tanda atau lambang medusanya, itu kemungkinan besar dia adalah korban pelecehan seksual juga. Jadi jangan ditanya-tanya, kenapa ya kamu kok pakai tato itu gambar Medusa, kan serem kayak gitu-gitu. Jangan ya Darla ya, karena kemungkinan besar ada kemungkinannya gitu cewek itu pernah menjadi korban pelecehan seksual, makanya dia pakai tato Medusa. Tapi masalahnya sekarang kalau ada cowok pakai tato Medusa, siapa yang ngelecehin cowok itu ya? Apakah ada seorang laki-laki yang dilecehkan oleh seorang dewa Poseidon? Terus satu lagi nih ya Darla ya, aku tuh suka rada heran nih, misalkan seandainya di dunia ini bener-bener ada tuh Medusa, dan aku yakin ini dari golongan jin ya, kalau aku meyakininya ya ada gitu loh. Seandainya dia tuh mau kerimbat di salon kayak apa? Mungkin pakai jilbab kali ya, dia pakai jilbab terus datang ke salon, mbak permisi saya mau kerimbat gitu, pas dibuka jilbabnya buah gitu, isinya ular hidup gitu ya. Pingsan dia tuh banci salonnya ya kan, tahu sendiri kan kalau banci salon kalau ngeliat ular-ularan gitu kan suka, kok suka maksudnya takut gitu ya Darla ya. Terus kalau misalkan dia itu datang ke pesta-pesta, kalau harus dikonde rambutnya kayak apa itu? Gimana caranya ngerepot ya kan ya kalau harus dikonde tapi ternyata rambutnya itu ular hidup semuanya. Terus yang aku lagi nggak ngerti, kenapa di setiap daerah atau di belahan bumi ini selalu ada dilambangkan wanita setengah ular. Kalau di Jawa kita kenal dengan Nyi Blorong, kemudian ada siluman ular putih di dataran Cina, Tiongkok sana, kemudian ada juga Medusa di dataran Yunani. Sebenarnya apa sih dan kenapa selalu sosok iblis atau perempuan jahat ini digambarkannya itu wanita setengah ular? Siluman ini selalu digambarkan setengah ular dan setengah wanita. Kenapa nggak ada setengah ular dan setengah laki-laki? Ada sih, cuma di sinetron Indosiar aja dulu yang pernah aku lihat itu si Afdal itu badannya pernah jadi ular ya kan. Oke Darla, thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Thank you banget bagi kalian yang udah mau subscribe, dan bagi kalian yang belum subscribe buruan subscribe, dan jangan lupa ramaikan kolom komentar. Dan buat kalian yang masih setia di Saci TV, saya ucapkan terima kasih, dan buat kalian yang baru saja hadir dan menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Thank you banget Darla-Darlaku semuanya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, I love you.